Shalom semuanya. Jadi berapa minggu yang lalu Papa sempat bilang gitu sama saya untuk ayo Sia kamu sharing lagi di PAG tentang Ruben gitu ya. Nah mungkin banyak dari saudara-saudara sekalian yang udah dengar gitu tentang kasusnya Ruben gitu. Nah saya mau sharing sebentar. Jadi Ruben ini anak kedua saya. Ketika dia lahir gitu ya 15 April tentunya kita sangat sukacita sekali gitu ya menyambut kelahirannya gitu ya. Nah tapi di umur yang ke 3 bulan itu mulai ada sesuatu yang berbeda menurut saya tuh agak nggak wajar gitu bagi seorang bayi gitu ya. Ini saya tunjukkan fotonya. Jadi ketika usia 3 bulan, mohon maaf sebelumnya, ketika dia pipis, itu pipisnya seringkali warnanya coklat, atau seringkali keluar lendirnya, ada darahnya gitu. Nah waktu kita kontrol ke dokter anak kami, gitu dokter anak kami tuh bilang bahwa ini mungkin kurang minum, dehidrasi, bilang gitu. Tapi hati saya sebagai seorang ibu mengatakan kayak nggak wajar gitu loh. Hampir berkali-kali kejadian seperti itu tuh terulang terus. Jadi pipisnya tuh seringkali kayak ada serpihan hitam-hitam gitu ya. Nah sampai waktu itu usia yang ke 6 bulan, waktu itu saya ingat sekitar usia 6 bulan tuh Ruben mulai sering sakit panas gitu. Panasnya 40, 41, 42 gitu. Nah waktu kita kontrol ke dokter mengatakan oh ini mungkin ISK Bu, ISK, coba Ibu cek lab aja, dicek lab, cek urinnya. Nah ketika dicek urinnya ternyata di dalam urinnya tuh terdapat darah, ada infeksi gitu ya. Lalu dokter anak itu mengatakan, Bu gini aja, Ibu sekarang ke dokter endokrin, coba mohon maaf sebelumnya alat kelaminnya dicek dulu, apakah ada yang bermasalah nggak di situ. Waktu kita ke endokrin, dokter endokrinnya mengatakan ini baik-baik aja Bu, nggak ada masalah. Tapi kok hasil cek labnya seperti ini ya? Kenapa ya? Gitu. Nah, lalu kita konsultasi sama dokter anak dan dokter endokrin. Dokter anak kami mengatakan kalau bukan karena ISK, berarti kemungkinan satu-satunya itu dia ada masalah di ginjalnya gitu. Waktu itu kami ya kaget gitu ya, karena dia masih kecil waktu itu 6-7 bulan. Lalu dia mulai sering intens, jadi kalau dia batuk, pilek, pokoknya sakit, itu dia sering panas tinggi berhari-hari, nangis, terus tubuhnya tuh udah kayak nggak nahan sakitnya gitu. Nah lalu kami pergi, dokter anak kami itu mengatakan coba Bu ke dokter anak yang spesialis ginjal itu di Semarang, namanya dokter Heru gitu. Waktu itu kami ketemu dokter Heru dan dokter Heru akhirnya menyuruh kami untuk ayo dilakukan USG aja. Nah ketika dilakukan USG ditemukan ternyata pada ginjal kanannya Ruben ini terdapat batu, itu ukurannya 8,9 mili. Nah, bagi bayi itu ukuran segitu tuh cukup ya besar gitu ya, besar karena kalau nggak salah itu ginjal bayi waktu itu tuh ukurannya 2-3 cm kayaknya dokter anaknya tuh sempat mengatakan itu. Lalu kita cari dokter urolog gitu. Dokter urolognya mengatakan kalau operasi besar itu resikonya sangat tinggi. Tapi kita coba lakukan namanya ESWL. Nah, lalu dokter anaknya menyuruh cek rutin sampai akhirnya dilakukan ESWL. Nah, kasus batu ginjal pada anak itu cukup
apalagi pada bayi ya, pada anak itu dokter urolog saya tuh paling kecil tuh anak kelas 3 SD. Nah ini bayi, jadi kasusnya cukup langka. Jadi ini bayi pertama yang ditangani oleh dokter urolog kami untuk di ESWL gitu. Dibalik Pak duduknya. Akhirnya dilakukan ESWL. Nah waktu dilakukan ESWL, setelah dia sadar, kami menemukan di pampersnya itu kayak ada serpihan batu dan itu bau banget gitu ya. Mungkin karena itu sudah menginfeksi juga di ginjalnya. Nah kami waktu itu berpikiran bahwa batu ginjal anak kami itu pasti udah pecah, masalahnya beres gitu. Nah tapi 2 minggu kemudian sebelum kami check up lagi untuk cek batu ginjalnya itu udah pecah atau enggak, pagi itu Ruben tuh muntah. Jadi kalau Ruben itu mau panas, kalau ginjalnya, batu di ginjalnya itu infeksi, dia tuh pasti akan muntah dan cairannya tuh kuning gitu. Pagi itu sebelum kami check up dia muntah, cairannya kuning gitu. Waktu itu saya ambil waktu untuk doa, kok saya nggak tenang ya, kenapa gitu ya. Lalu waktu saya buka YouTube tuh ada lagu Waktu Tuhan itu bukan waktu kita gitu. Lagu di YouTube itu saya masih ingat dengan jelas. Lalu setelah itu kami check up, dan waktu kami check up kami melihat kenyataan bahwa batu ginjalnya Ruben sama sekali tidak pecah. Jadi ukurannya masih tetap sama, 8, sekian mili. Waktu itu kami ya putus asa, kami kecewa. Dokter mengatakan, aduh ini tuh udah penanganan yang paling baik untuk bayi gitu ya, tapi itu gagal gitu. Nah ini batu ginjal di ginjalnya Ruben ini sekitar 8, sekian mili. Lalu waktu itu setelah dilakukan ESWL dan gagal, kami sempat ketemu seseorang yang menyarankan ayo dicoba diminum, kasih obat herbal gitu. Kami kasih porsi yang sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali. Tapi waktu itu malah Ruben diare parah dan sampai batu itu menginfeksi lagi, dikasih obat. Itu obatnya nggak mempan untuk mengatasi infeksi di ginjalnya dia, sampai akhirnya albuminnya rendah gitu ya. Jadi badannya itu sampai bengkak-bengkak semua gitu. Itu kondisi itu cukup membuat kaget karena posisi papa sama mama waktu itu masih di Australia karena Karen menikah, dan Ruben kondisinya cukup ya, kondisinya nggak baik lah waktu itu. Lalu ketemu lagi sama dokter urologinya, udah kita aja ESWL lagi aja yang kedua kalinya. Tapi kami juga cukup trauma gitu ya, takutnya ada efek samping juga kalau di ESWL dalam waktu yang cukup dekat gitu. Nah waktu itu kami ditolong oleh seorang pastor ya. Pastor ini namanya Pastor Kate ya, dia dari City Harvest Church Kuala Lumpur gitu. Dia menolong kami karena waktu itu istrinya hamil dan kondisi anaknya itu dikatakan oleh dokter nggak bisa bertahan gitu. Jadi kayak kalau kita sharing tuh kayak sama ya masalahnya, kita punya masalah di anak-anak kita gitu loh. Jadi kita saling mendoakan. Terus Pastor Kev mempertemukan kami dengan salah satu jemaatnya yang juga dokter Deb namanya, dan juga temennya lagi Dr. Joanne gitu ya. Jadi Dr. Joanne ini dia lagi ambil kalau di sini kayak S2 spesialis urolog gitu. Kami ketemu sama Dr. Joanne dan kami ke Malaysia gitu. Nah waktu ke Kuala Lumpur, Dr. Joanne mempertemukan kami dengan gurunya dia gitu. Jadi kami konsultasi di situ, dicek langsung sama dokter tersebut, gurunya Dr. Joanne. Lalu dokternya kan orang India gitu. Dokternya mengatakan gini,
Selama ini tuh kami berpikir, Tuhan, kok Tuhan tuh tidak nolong kami ya? Kami udah melewati ini, saya udah nggak punya uang juga buat pengobatannya Ruben, kita udah hopeless, kok nggak ada jawaban ya gitu. Terus salahku tuh di mana Tuhan? Aku yang tadinya nggak mau terjun untuk masuk di Gamaliel, aku udah masuk di Gamaliel, aku udah mengikuti jalannya Tuhan, tapi kok ada aja gitu ya persoalannya. Waktu itu tuh saya berpikir kayak nggak ada harapan gitu. Waktu di Kuala Lumpur ketemu dokter Indianya suruh coba ceritain semuanya. Jadi saya cerita semuanya, kondisinya. Terus dokter India ini bilang gini, kamu sangat bersyukur kalau ESWL anakmu itu nggak berhasil. Bagi manusia itu gagal gitu ya. Tapi dokter ini bilang, kamu sangat bersyukur kalau ESWL anakmu ini gagal. Karena kalau sampai batu itu pecah, itu akan menutupi saluran ureter dia. Kalau sampai menutupi saluran ureter, kamu harus operasi yang sangat besar gitu. Nah, jadi kamu sekarang ya nggak ada jawabannya, nggak ada obatnya. Obat bisanya sembuh itu kalau kamu ESWL lagi dan dibuatin kayak stent ya, saluran gitu, dibuat lubang keluar batu ginjal si Ruben gitu. Terus dokter ini bilang, udah sekarang kamu pulang aja, pulang ke rumah, kamu cek setiap 3 bulan kamu harus kirim USG-nya ke saya. Kalau batu ini tidak membesar, biarin aja. Nanti Ruben usia 2-3 tahun bawa ke sini untuk dilakukan ESWL di sini sesuai dengan prosedur yang benar untuk anak-anak. Terus kami pulang nggak ada jawaban gitu ya. Tetap nggak ada jawabannya apa gitu kita nggak tahu. Kita pulang karena waktu itu kondisinya juga nggak memungkinkan kalau kita terus stay di Semarang, karena kalau si Ruben sakit terpaksa kakaknya harus dibawa gitu. Akhirnya kita pulang ke Solo. Terus waktu pulang ke Solo, Bapak bilang, udah jangan fokus, kamu nggak usah fokus terus sih sama si Ruben. Coba kamu kuliah lagi aja, diisi waktunya, kan ada papa mama bisa ikut bantu kalau anak ini sakit gitu. Udah kita pulang, terus saya lanjut kuliah. 3 bulan setelah kita pulang, waktunya untuk cek Ruben gitu. Kita cek, udah dicarikan dokter Yulidar ya, dokter anak kami, cek di dokter radiolog ini, karena ini selama ini dia bisa tepat gitu ya, cari penyakit waktu dia cek di USG-nya. Waktu kita kontrol, 3 bulan setelah kita pulang, batunya itu hilang gitu. Kita nggak pernah tahu batu itu hilang kapan gitu ya. Hilangnya gimana, nggak pernah lihat proses batu itu keluar dari tubuh Ruben, tapi batu itu hilang gitu. Setelah kita pulang dari Kuala Lumpur. Nah, waktu saya berdoa sama Tuhan, kenapa ya Tuhan proses saya seperti ini? Seringkali kita berpikir bahwa mungkin apa ada dosa ya, apa ada kesalahan ya. Seringkali kita mengaitkan penyakit itu dengan kesalahan yang ada. Tapi waktu itu saya baca Alkitab, saya membaca Yohanes 9 ayat 3, dikatakan bahwa bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi memang pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, itu cerita Ruben gitu.